Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengajian rutin Ratibul Haddad Asmaul Husna dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat seperti ini, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahiriah batiniahnya, dimudahkan rezekinya yang halal yang barokah, dimudahkan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, meskipun kajian Ahad pagi diliburkan, namun pagi hari ini kita bersama ngaji dengan jarak jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang menjadi gagasan atau kemauan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajakan-ajakan beliau, tuntunan-tuntunan beliau. Dengan demikian nanti di hari akhir, di hari kiamat, insyaallah kita semua akan mendapat syafaat dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Ratibul Haddad Asmaul Husna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dibuka kitabnya halaman 41 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma tamada alaihi ahluz zaman mubasatatuhum wa mu'anasatuhum bil 'asina walau annahum 'abasu fi wujuhim lakana dzalika zajiran lahum 'anil ma'siyati. Kemarin sudah dijelaskan berkaitan dengan kula panjenengan sedaya hendaknya selalu memandang diri ini tidak pernah baik. Kalau kita sudah melihat diri kita tidak pernah baik, maka bagi kita tidak ada kesempatan untuk mencari celah keburukan orang lain. Bila kita sudah merasa diri kita banyak dosa, banyak salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak pernah ada kesempatan, tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Nah, ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, al-mu'min, mukmin yang sebenarnya, yaitu melihat dirinya buruk, melihat orang lain baik. Nah, ini tatkala kita sudah bisa seperti ini, insya Allah kita dikategorikan orang yang mukmin sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dilanjutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Athaillah, wa mimma lan iku setengah sangking barang kang tamada andelorong alaihi ing atase ma sapa ahluz zaman, ahli zaman, mubasatatuhum utawi oleh ajeri ngajeri sapa ahluz zaman hum terhadap mereka, wa muasanatuhum lan oleh ramah tamah ahluz zaman hum terhadap mereka sinten lil asina, orang-orang yang ahli maksiat. Setengah dari perbuatan yang tidak benar, yang kurang tepat, yang dikerjakan oleh setiap zaman periode zaman demi zaman, yaitu menunjukkan wajah yang baik, mesem terhadap orang-orang yang maksiat durhaka kepada Allah Ta'ala, ramah tamah
terhadap orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Tatkala kita berhadapan dengan orang yang berbuat maksiat, tatkala kita berhadapan dengan orang-orang durhaka kepada Allah, mestinya kita ini jangan ramah tamah. Mestinya kita ini jangan menunjukkan mesem baik kepada mereka, tidak. Mestinya. Lah, salah satu perbuatan yang demikian ini dikatakan perbuatan yang delurung. Setiap zaman pasti ada orang seperti ini. Kita ini senyum-senyum terhadap orang maksiat, berbuat baik ramah tamah kepada orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini mestinya tidak boleh. Walau annahum ambasu fi wujuhihim, jika saja mereka melihat atau merengut wajahnya terhadap wajah-wajah mereka yang berbuat durhaka kepada Allah, lakana dzalika zajiran lahum anil maksiyati. Yang demikian itu tentu akan menjadikan pencegahan terhadap mereka anil maksiati, dari perbuatan maksiat. Lamun kula panjenengan sudah menunjukkan rasa cemberut kepada orang-orang yang berbuat maksiat, kepada orang yang berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala, menunjukkan kita ini tidak suka, perbuatan tidak suka atas perbuatan maksiatnya, niscaya perbuatan seperti ini menjadikan pencegahan terhadap mereka yang mau berbuat maksiat. Mesti ngoten. Tapi ternyata tidak. Oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dikatakan, setiap zaman pasti ada. Kenapa kita ini terhadap orang-orang durhaka kepada Allah Ta'ala senyum-senyum, ramah tamah, bahkan berbuat baik, bahkan runtang-runtung terhadap orang-orang durhaka kepada Allah Ta'ala. Terkadang justru orang-orang yang baik kepada kita, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, kita jauhi. Terkadang kita remehkan. Terkadang mohon maaf, kita tidak berteman kepada mereka, orang-orang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini sangat salah. Sehingga di setiap periode, di setiap zaman, tidak usah melihat ke kanan kiri, melihat ke atas ke bawah. Cukup di negara kita yang kita cintai ini saja. Umpama orang-orang ahli ilmi, orang-orang yang punya ilmu, baik itu asatid, kiai, dai, semuanya, terhadap orang-orang durhaka kepada Allah Ta'ala menunjukkan sikap yang tegas, artinya tidak mau berteman, mau menasihati, mau memberikan jalan yang baik, tidak berteman, lantas tidak ada nasihat, tidak ada teguran. Nah, ini menjadikan katut terkadang. Lah, kalau kita menunjukkan hal yang seperti ini, maka sampai akhir zaman pun seperti ini keadaan negara kita ini. Maka mestinya saya pribadi khususnya dan jamaah sekalian, tidak usah keluar dulu. Dalam rumah saja, dalam rumah. Jika anak kita tidak sholat subuh, jika anak kita tidak sholat, tertidur, makanya orang tua harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai dari keluarga dulu. Tunjukkan, kenapa kamu tidak sholat subuh? Kenapa kamu sholat tidak berjamaah? Kenapa kamu tadi malam kok tidak bangun? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak baca Al-Quran? Kenapa? Hari ini kamu tidak kasih makan, hari ini tak kasih uang jajanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita ini tidak suka terhadap anak yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, terhadap anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika anak ini bangun subuh, apalagi qiyamul lail, maka orang tua sepatutnya ngasih support, ngasih semangat. Alhamdulillah nak, karena tadi pagi kamu sholat subuh berjamaah, karena tadi malam kamu sholat qiyamul lail, sholat tahajud, maka hari ini jajananmu tak tambahi. Gitu. Itu bagi anak. Jika bagi istri, umpama istri tadi malam sholat tahajud, karena semalam mama sholat tahajud menemani bapak, maka uang belanja akan aku tambahi. Ini buat mama, ini buat belanja. Simpen mah, ini untuk mama, karena mama bangun malam. Insya Allah istiqomah mama akan bangun malam. Namun sebaliknya, jika kita biarkan anak kita, istri kita, tanggung jawab kita, atau sebaliknya suami kita biarkan saja tidak sholat, tidak ibadah, tidak baca Al-Quran, maka tunggu sampai kapanpun negara ini seperti ini. Tidak salah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala,
menurunkan azab ini sebab perbuatan kita sendiri karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya diri saya pribadi dan jamaah pengajian pada umumnya, marilah kesempatan yang mulia ini diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, setengah dari perbuatan yang tidak baik, setengah dari perbuatan delurung, yaitu tatkala kita mesem terhadap orang yang durhaka kepada Allah, ramah tamah kepada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saja kita menunjukkan wajah bengisnya terhadap orang durhaka kepada Allah, tidak ramah kepada orang durhaka kepada Allah, niscaya perbuatan ini menjadikan pencegahan terhadap orang-orang yang mau berbuat maksiat kepada Allah taala. Mestinya seperti itu. Nah, ini perbuatan seperti ini dikategorikan setengah dari perbuatan yang delurung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kesempatan ini mudah-mudahan menjadikan teguran buat saya pribadi khususnya dan panjenengan sedaya hadirin hadirat pada umumnya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah taala. Keluarga kita, rumah tangga kita, saudara kita, negara kita mudah-mudahan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami senang dengan adanya corona, terkadang ada segi positifnya. Kalau negatifnya tentu kita susah, kita tidak bisa bekerja, kita tidak boleh kemana-mana, banyak saudara kita yang sakit, bahkan ada yang meninggal, kita agak susah, di sana sini lumpuh, perekonomian lumpuh, perdagangan lumpuh, semuanya banyak yang sambat. Namun kalau kita lihat dari segi yang lain, corona ini menjadikan semangat kita. Alhamdulillah, dengan adanya corona, orang tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Dengan adanya corona, Rotibul Haddad himbauan oleh Gubernur Ibu Khofifah, suruh istiqomah baca Rotibul Haddad, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah. Ini segi positifnya. Tapi sayangnya kita berbuat baik, kita berbuat ibadah, menunggu azab Allah Ta'ala turun dulu, menunggu bencana turun dulu, menunggu murkanya Allah Ta'ala turun dulu. Mestinya sebelum ini turun kita cegah dengan istighfar, dengan sedekah, dengan beramal baik, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan menunggu Allah Ta'ala murka dulu, ini tidak. Ya, mudah-mudahan saja dengan kita bertobat kepada Allah. Sekali lagi mohon untuk jamaah sekalian di rumah, jangan tinggalkan baca rotib dan asmaul husna. Dimanapun Anda berada, kapanpun, monggo istiqomahkan baca rotibul haddad, juga asmaul husna, juga sholawat, baca semua. Insya Allah kita, keluarga kita terhindar dari bencana ini, kita, keluarga kita terhindar dari musibah ini. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Jangan lupa doakan al-fakir, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan panjang umur, terus bisa istiqomah ngaji bersama. Ini saja kiranya bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut kajiannya pada esok, atau mungkin kalau bisa ya setiap hari kita share di grup. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.